Shalom, salam sejahtera saya sampaikan buat kita semuanya. Dan juga yang terhormat saya sampaikan kepada dosen pengampu saya dalam mata kuliah antropologi budaya, yaitu Ibu Adityani Rizky Apriliani SHMH. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya Brigita Florenza Menge dari kelas A1 Antropologi Budaya dengan NIM D1A021012. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban seputar pertanyaan akhir semester mata kuliah Antropologi Budaya yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjawab mulai dari nomor 1. Apa keterkaitan antara antropologi budaya dengan ilmu hukum dan bagaimana contoh pengimplementasiannya? Keterkaitan antara antropologi budaya dengan hukum itu dikaitkan dengan 4 unsur. Yang pertama, manusia, kepribadian, kebudayaan, dan hukum itu sendiri. 4 unsur ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Hukum itu sendiri sangat berkaitan erat dengan kebudayaan. Hukum sendiri merupakan produk kebudayaan karena sejatinya produk hukum adalah produk ciptaan manusia. Dalam studi hukum dikenal struktur hukum, substansi hukum, dan juga budaya hukum. Hukum diciptakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainnya sesuai dengan kebudayaan setempat. Artinya, kebudayaan membentuk hukum. Hukum itu bukanlah skema yang final, tetapi terus bergerak sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman umat manusia. Artinya, hukum akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika manusia ini terlahir dari proses kebudayaan yang berbeda. Kemudian, bagaimana cara pengimplementasian antara antropologi budaya dengan ilmu hukum? Jika berbicara tentang pengimplementasian, implementasi itu sendiri ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Contohnya saja, pernikahan yang ada di Lombok atau yang sering disebut dengan merari. Merari sendiri ialah perkawinan suku adat Sasak yang kaya dengan nilai-nilai budaya dan juga sebagai kearifan lokal sendiri dari suku Sasak yang ada di Pulau Lombok. Merari ini ialah seorang calon mempelai pria yang membawa lari calon mempelai wanita untuk disembunyikan ke tempat keluarga mempelai pria dengan tujuan agar dapat dinikahi oleh kedua belah pihak keluarga. Jika dikaji dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka adat merarik ini sendiri sah secara hukum positif karena tradisi ini proses adat istiadatnya saja yang berbeda. Sedangkan hal-hal lainnya sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tetapi seiring berjalannya waktu, tradisi ini merari ini kerap disalahgunakan oleh segelintir orang untuk menikah sejak dini. Banyak kasus merari yang menjadi daya adat untuk menikahi pasangan di bawah umur, atau sering disebut dengan istilah merari kode. Untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah setempat membuat peraturan daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 9 tahun 2019 tentang pendewasaan usia pernikahan. Sesuai dengan contoh tadi, maka dapat dibuktikan bahwa antropologi budaya dengan ilmu hukum ini memiliki satu keterkaitan antara satu sama lain. Fungsi hukum juga dengan kebudayaan dalam kasus merari ini adalah sebagai kontrol sosial bersifat represif karena di dalam kebudayaan merari ini sudah terjadi penyimpangan sosial, yaitu terjadinya merari kode yang dilakukan oleh beberapa oknum yang memanfaatkan tradisi ini untuk menikahi anak di bawah umur, sehingga dibuatlah peraturan daerah. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada,
dan agar pengembalian keseimbangan antara kebudayaan yang asli dengan hukum dapat terjalin, dan juga agar kebudayaan tersebut tetap pada posisinya, yaitu diharapkan tidak akan ada terjadinya penyimpangan lagi. Selanjutnya nomor 2, jelaskan bagaimana antropologi budaya mampu berguna dan bermanfaat bagi seorang calon sarjana hukum bila dikorelasikan dengan mata kuliah lainnya. Ketika menjadi seorang sarjana hukum, maka kita akan diwajibkan untuk terjun dan mengabdi kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dalam segala hal yang berkaitan dengan hukum. Bahkan tak jarang juga seorang sarjana hukum terjun ke dalam masyarakat untuk meneliti kembali bagaimana proses perkembangan hukum yang ada di suatu masyarakat. Dan disinilah para peneliti bisa menggunakan ilmu antropologi yang telah mereka pelajari untuk bisa menentukan teknik atau strategi yang akan mereka lakukan dan proses penelitian yang mereka lakukan terhadap suatu kebudayaan, dan hal inilah yang nantinya akan menimbulkan korelasi antara ilmu antropologi dengan salah satu ilmu lainnya seperti ilmu yang ada pada hukum adat. Seperti contoh, ketika kita melakukan penelitian terhadap kebudayaan adat masyarakat Sasak, maka kita bisa menggunakan metode-metode penelitian ilmu antropologi budaya tentang suku Sasak, dan kita bisa mengetahui tentang bagaimana struktur kebudayaan yang ada dan bagaimana proses perkembangan kebudayaan yang berkembang di sekitar suku Sasak tersebut. Sehingga kita bisa menentukan teknik dan strategi yang akan kita gunakan untuk bisa berbaur dan berkembang bersama masyarakat yang berbeda pada kebudayaan tersebut. Dan yang terakhir nomor 3, mengacu pada jawaban nomor 1 dan 2, maka simpulkan bagaimana keterkaitan antara individu, masyarakat, kebudayaan, dan peradaban dalam mata kuliah antropologi budaya. Jadi, keterkaitan individu, kebudayaan, masyarakat, dan juga peradaban dalam mata kuliah antropologi budaya ini juga adalah dimulai dari objek dan urgensi antropologi budaya itu sendiri, adalah manusia yang melakukan interaksi sosial, di mana seperti yang kita ketahui, manusia adalah asal mula dari terbentuknya masyarakat, dan masyarakat ini adalah kumpulan manusia atau individu-individu yang tinggal bersama dan membuat sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan dan corak perilaku individu yang terhimpun dalam diri seseorang yang digunakan sebagai media untuk bereaksi terhadap interaksi internal maupun eksternal, inilah yang akan menjadi sebuah kepribadian yang tentunya dalam perkembangannya bersifat dinamis. Selain itu, kepribadian juga dibangun dan membangun kebudayaan yang berkembang, dan kebudayaan juga dibangun dan membangun oleh kepribadian masyarakatnya, sehingga dapat dipastikan bahwa antara kepribadian dan kebudayaan tersebut memang saling mempengaruhi. Dan di saat kepribadian melahirkan kebudayaan, dan ketika kebudayaan sudah berkembang pesat, lalu sudah ada klasifikasi antara manusia terpelajar dan tidak terpelajar, maka terciptalah perbedaan atau perbedaan dalam peradaban dengan ciri yang pertama, pembangunan kota baru dan tata ruang sudah baik dan tertib, dan yang kedua, sistem pemerintahan yang tertib karena ada hukum dan juga peraturan yang mengatur, dan yang ketiga, berkembangnya beragam ilmu pengetahuan yang memudahkan manusia dalam menjalankan kehidupannya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih.